Halo semuanya, video yang akan kalian tonton ini merupakan energi perpaduan antara astrologi dan tarot, di mana saya akan membaca apa yang terjadi di luar angkasa sana dengan bantuan kartu tarot. Semoga kalian menyukainya ya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menuliskan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Hai Taurus, selamat datang di channel saya. Ini adalah reading perpaduan antara astrologi dan tarot. Kali ini kita bicara mengenai asteroid Lilith, sisi gelap energi feminin di dalam diri kita. Cewek atau cowok, di dalam diri kita masing-masing ada energi maskulin dan feminin. Lilith adalah sisi gelap dari energi feminin kita. Oke? Anyway, energi Lilith nih biasa dikaitkan dengan pemberontakan yang kita lakukan apabila kita mendapatkan tekanan terus-menerus dari orang-orang di sekitar. Kita langsung lihat, Taurus, ada energi apa untuk kamu? Pemberontakan seperti apa yang kamu lakukan? Nanti kita baca sama-sama ya. Oops. Taurus, please. Lilith in Taurus, please. Lilith in Taurus, please. Lilith in Taurus, please. Okay. Lilith in Taurus, please. Thank you. Okay. Lilith in Taurus, please. Lilith in Taurus, please. Oh, okay. Lilith in Taurus, please. One card for Lilith in Taurus, please. Thank you. Nice. Oke, kartu yang keluar untuk Taurus adalah Ace of Swords, Page of Wands, The Hangman, dengan klarifikasi The Fool, Three of Pentacles, dan King of Cups. Major arcana yang kamu dapat di sini adalah The Wheel of Fortune, roda keberuntungan. Oke. So, dengan Ace of Swords sebagai kartu pertama dan The Fool klarifikasinya, yang saya rasakan mungkin tekanan-tekanan yang biasanya kamu alami dalam hidup, yang benar-benar bikin kamu gregetan, takut, khawatir, sampai akhirnya memberontak, adalah tekanan yang berupa sesuatu yang baru, yang mengancam stabilitas kamu, mengancam keamanan kamu, mengancam kenyamanan kamu. Jadi ini permulaan yang baru, itu pasti membuat kita khawatir kan. Sedikit banyak, seberapapun orang bilang, oh gue suka new beginnings, I love new beginnings, seberapapun orang bilang seperti itu, tapi pasti ada sedikit banyak rasa takut, rasa khawatir di dalam dirinya. Karena biar gimana pun, sesuatu yang baru itu pasti bikin seseorang nervous atau gugup, atau ya itu tadi khawatir, cemas. Lihat gambarnya The Fool. Orang ini kan melakukan perjalanan yang baru kan, tapi dia udah di ujung jurang. Ini kan sesuatu yang menyeramkan sebenarnya. Jadi kalau ada orang bilang I love new beginnings, saya suka banget awalan yang baru. Yes, mungkin kita suka awalan yang baru, tapi bukan berarti kita nggak takut. Pasti ada sedikit banyak khawatirnya. Nah, di sini yang saya rasakan,
Taurus mungkin sering kali merasa nervous, merasa khawatir berlebihan, cemas berlebihan apabila ada orang-orang di sekitar kamu yang mendorong sesuatu yang baru tersebut kepada kamu. Meminta kamu, menuntut kamu untuk melakukan sesuatu yang baru. Karena kamu merasa, gue udah stabil dengan keadaan gue ini. Dengan situasi gue ini, gue udah stabil, gue udah nyaman, gue udah aman. Gue gak perlu sesuatu yang baru. Jadi kayak kamu enggan, kamu cenderung enggan untuk berubah. Karena itu tekanan buat kamu jadinya. Nah, di sini dengan Page of Wands dan The Hangman, ini yang saya rasakan mungkin kalau misalnya yang meminta kamu untuk melakukan sesuatu yang baru atau untuk merubah sesuatu adalah orang-orang yang kamu sayang, misalnya orang tua, adik kakak, pasangan gitu ya. Mungkin akhirnya dengan Page of Wands dan The Hangman kamu akan mengikuti mereka. Karena Page of Wands di sini yang saya rasakan energinya Taurus apabila kamu memakai topeng. Lihat gambarnya ini kan memakai topeng kan. Memakai topeng ya udah deh, gue ikutin deh apa yang mereka mau. Gue ikutin deh apa yang mereka ingin gue lakukan, sesuatu yang baru. Gue akan mengikuti cara mereka melakukannya. Gue akan, dengan The Hangman, gue akan melihat dari sisi mereka, apakah gue bisa melakukan sesuatu yang baru ini. Apapun ini, melakukan sesuatu yang baru ini, apapun ini ya. Misalnya kalau dengan orang tua misalnya dulu waktu kamu masih tumbuh dan berkembang, orang tua kamu ingin kamu mengambil kursus memasak misalnya. Atau bukan memasak deh, memasak nggak menyeramkan. Apa ya, misalnya kamu disuruh ikut kursus bahasa Cina, bahasa Mandarin. Kamu nggak mau, karena satu mungkin kamu nggak hobi bahasa, kamu nggak punya bakat dalam berbahasa yang lain dari bahasa kamu sendiri. Yang kedua juga bahasa Cina susah banget gitu kan. Bahasa Mandarin tuh sulit sekali dipelajari. Jadi kamu nggak mau melakukan sesuatu yang baru itu. Tapi karena orang tua memaksa kamu untuk mengikuti kursus Mandarin, ya udah akhirnya kamu melakukannya. Kamu menjalaninya, melihat dari sisinya mereka. Oh iya ya, kalau belajar bahasa Mandarin nanti pada saat gue kerja, gue bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan orang-orang yang bisa bahasa Mandarin. Emang kepake banget sih bahasa itu, gitu loh. Tapi kamu nggak benar-benar suka. Pokoknya apapun yang baru, yang harus kamu lakukan, yang dituntut dari kamu, itu kamu nervous aja, gugup aja. Walaupun akhirnya kamu ikutin juga, tapi nggak. Ya gimana sih kalau kita mengikuti sesuatu, melakukan sesuatu yang tidak dari hati, pasti rasanya kan nggak enak ya, hampa gitu kan. Jadi yang saya rasakan itu. Atau kalau misalnya pasangan kamu meminta kamu untuk bisa lebih ekspresif dalam menyatakan perasaan kamu sendiri atau pikiran kamu. Sedangkan kamu tipe seseorang yang pendiam mungkin, atau seseorang yang menunjukkan cintanya dengan pelayanan, dengan action, dengan tindakan. Tapi pasangan kamu meminta kamu untuk bicara lebih banyak mengenai hati kamu, mengenai pikiran kamu, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan. Ya kamu merasa tertekan di situ gitu loh, karena itu sesuatu yang baru buat kamu. Walaupun pada akhirnya kamu akan menjalaninya, mengikutinya. Setidaknya pasangan kamu lakukan dulu agar kamu bisa mencontoh dari dia gitu loh. Tapi tetap itu bukan sesuatu yang memang kamu suka jalani. Karena itu bukan kamu gitu loh. Jadi ada yang saya rasakan di sini hal-hal baru yang kamu tidak biasa melakukannya, itu kayaknya kamu enggan sekali untuk bisa merubah diri kamu. Untuk berubah tuh kayaknya kamu enggan sekali gitu loh. Nah, di sini pemberontakannya Taurus dengan Three of Pentacles dan King of Cups. Pemberontakannya kamu adalah akhirnya kamu kayak berusaha untuk menjadi stabil aja dengan diri kamu sendiri. Artinya mungkin gue udah ikutin nih apa yang lo mau, gue udah lakukan nih pembaruan apa yang lo minta dari gue. Ternyata gue nggak bisa.
tapi ternyata gue nggak mampu, nggak mau, nggak suka. Ya udah, yang penting gue udah nunjukin kan ke lo kalau gue mau mengikuti yang lo inginkan. Tapi ya udah, kalau gue nggak bisa atau nggak mau, nggak mampu, nggak suka, ya udah, jangan paksa gue lagi gitu. Jadi akhirnya pemberontakan kamu di sini dengan dua kartu ini yang saya rasakan justru kamu semakin keras kepala akhirnya, semakin tertutup mungkin dari kemungkinan untuk bekerja sama, dari kemungkinan untuk mengekspresikan diri atau emosi secara terbuka. Jadi dua kartu ini yang saya rasakan energinya terbalik, reverse. Kamu jadi semakin keras kepala, kamu jadi semakin tertutup, karena kamu merasa gue udah coba lakuin ya apa yang lo mau, apa yang lo tuntut dari gue, tapi ternyata gue nggak suka. Jadi udah, jangan minta gue lagi untuk melakukan hal itu, melakukan hal yang baru itu. Gue udah berusaha, gue udah mencoba, gue nggak suka, ya sekarang giliran gue yang akan mencoba untuk menstabilkan diri gue sendiri. Jadi ini dua energi ini yang saya rasakan terbalik, reverse. Kamunya jadi semakin nggak mau bekerja sama dengan orang-orang lain, berkolaborasi dengan orang lain. Kamunya juga semakin tertutup secara emosi, secara perasaan dari orang-orang yang selama ini mungkin menekan kamu, memberikan tekanan kepada kamu untuk melakukan sesuatu yang baru. Kamu akhirnya jadi semakin keras kepala, semakin tertutup, semakin stabil dengan diri kamu sendiri, tapi nggak berhubungan dengan orang lain. Karena kamu takut mungkin, kalau misalnya kamu terbuka untuk berkolaborasi, bekerja sama dengan orang lain, kamu harus berubah. Atau ada yang harus berubah dari diri kamu. Sedangkan kamu gak mau, gitu loh. Nah, sarannya untuk Taurus adalah the Wheel of Fortune. Ini kartu Jupiter. Jupiter adalah planet ekspansi, planet perluasan, planet pembesaran, planet yang luas, yang besar. Jadi dengan the Wheel of Fortune di sini, sarannya untuk Taurus adalah untuk bisa sebaiknya daripada kamu memberontak dalam bentuk ini, sebaiknya kamu justru kamu lebih jor-joran. Orang-orang meminta kamu melakukan sesuatu yang baru, kamu udah 2 kali lipat melakukannya. Karena energi jor-joran kan ini, Jupiter kan, planet Jupiter. Planet ekspansi, perluasan, pembesaran, jor-joran, ya kan? Kamu diminta untuk tadi saya bilang apa sih? Les. Tadi saya udah bilang belum sih? Lupa deh. Pokoknya misalnya kamu diminta untuk bisa les memasak. Kamu les Mandarin ya, tadi saya kasih contoh. Les Mandarin. Dengan Jupiter di sini justru kamu disarankan untuk jangan hanya Mandarin, masukin gue ke kursus Prancis juga, kursus bahasa Prancis misalnya tuh kayak gitu. Jadi kayak justru dengan energi ekspansi, tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kamu bahwa kamu siap menerima tantangan apapun. Karena ini energinya energi tantangan. Kamu ditantang untuk melakukan sesuatu yang baru kan, sesuatu yang ya satu, kamu belum tentu suka, belum tentu bisa, belum tentu berbakat di situ. Tapi dengan the Wheel of Fortune sebagai saran buat Taurus, justru kamu diminta untuk mencoba semuanya. Karena ini energi kamu ini sebenarnya. Kamu bisa mencoba segalanya. Nanti kalau udah ketahuan yang mana yang kamu suka dari yang kamu coba, udah itu aja yang didalami, itu aja yang ditekuni. Tapi paling tidak kamu akhirnya jadi tahu apa yang kamu sukai dalam hidup, iya kan? Misalnya lagi, kamu disuruh untuk kursus menjahit misalnya, sama orang tua kamu waktu kecil nih. Sana kamu ikut kursus menjahit gitu. Kamu udah tahu sebenarnya dalam diri kamu, dalam hati kamu, wah kayaknya gue nggak bakat deh menjahit. Tapi kamu jalani, bahkan kamu minta sama orang tua kamu, sekalian dong kursusin gue memasak, kursusin aku memasak sekalian. Akhirnya dikursusin juga memasak. Ternyata kamu memang jagoannya dimasak. Ya udah, paling tidak orang tua kamu kan, ya udah, kita paham kok.
Taurus nggak punya bakat di menjahit, tapi ternyata dia punya bakat di memasak loh, gitu loh. Jadi dengan the Wheel of Fortune di sini justru kamu diminta jor-joran agar supaya kamu menemukan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu suka, apa yang kamu mau dalam hidup. Karena di sini ini tantangan-tantangan ini datang kepada kamu justru untuk membuat mata kamu terbuka mengenai apa yang kamu suka, apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan dalam hidup. Karena kalau enggak, dengan dua energi ini yang saya rasakan reverse, terbalik, kamu akhirnya kehidupan kamu di situ-situ aja. Jadi energi pemberontakan kamu ini justru akhirnya merugikan diri kamu sendiri. Karena kamu jarang melakukan sesuatu yang baru. Jarang mengetahui sesuatu yang baru yang baik untuk kamu, gitu loh. Jadi dengan the Wheel of Fortune sebagai saran, ini justru meminta kamu untuk lebih jor-joran, bahkan lakukan segala hal yang memang ditawarkan kepada kamu. Semuanya diambil, tambahin lagi. Nanti kamu akan tahu sendiri. Oh, ini gue mau keep ini gue mau terusin ini mau gue tekunin gitu loh. Enggak yang ini enggak, udah ini yang ini stop. Tapi paling tidak kan kamu jadi tahu bakat kamu di mana, keinginan kamu apa dalam hidup, gitu loh. Oke? Anyway, good luck ya Taurus. Kita jumpa lagi selanjutnya. Bye.